Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelas 11 MIA, pertemuan kita hari ini adalah program linier. Sebelum kita masuk kepada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka kita mulai dulu dengan pertidaksamaan linier dua variabel, atau kita singkat dengan PTLDP. Bentuk umumnya, yang pertama bisa AX tambah BY tambah C besar dari 0. Kemudian bisa juga AX tambah BY tambah C kecil dari 0. Yang ketiga AX tambah BY tambah C besar sama 0. Dan bisa juga AX tambah BY tambah C kecil sama 0. Nanti kita hanya memperhatikan tanda pertidaksamaannya, besar, kecil, besar sama, atau kecil sama. Untuk lebih memudahkannya, kita mulai dengan contoh. Yang pertama, kita mulai dengan tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada beberapa contoh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang pertama ini, kita mulai dari satu variabel saja. Atau variabelnya dua variabel, namun variabel yang lainnya memiliki koefisien 0. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu yang A, X besar sama 0. Kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita gambarkan A, kita buat pada koordinat kartesius. Kamu buat sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan di sini, untuk menggambarkannya kita harus memperhatikan tanda. Jika tandanya menggunakan tanda sama, berarti garis yang kita pakai adalah garis penuh. Sedangkan apabila dia tidak menggunakan tanda sama, maka garisnya nanti adalah garis putus-putus. Berarti yang ini contoh A dan C menggunakan tanda sama. Kemudian untuk contoh B dan D itu tidak ada tanda sama. Kita mulai dari yang pertama, X besar sama 0. Kita buat pada bidang kartesius, sumbu X adalah sumbu horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sumbu vertikal. Ini sumbu X, kemudian yang sumbu tegak adalah sumbu Y. Jika X besar sama 0, maka ruas X ini adalah ruas X positif. Kita tahu bahwa X positif berada di sebelah kanan sumbu Y, sedangkan X negatif berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka kita tahu bahwa hasilnya adalah, atau daerah himpunan penyelesaiannya berada pada sebelah kanan sumbu Y. Maka kita arsir. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya termasuk 0x sama dengan 0. Kita masuk kepada penyelesaian contoh yang B, Y besar dari 0. Karena tandanya tidak menggunakan tanda sama, maka garisnya nanti kita buat putus-putus. Kita gambarkan
sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena Y positif berada di atas sumbu X, maka kita buat dalam garis putus-putus. Karena dia Y sama dengan 0, tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita arsir yang termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Kita masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X besar sama min 1, kecil sama dengan 3. Kita gambarkan kembali koordinat kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita gambarkan garis X sama dengan min 1. Kita buat di sini min 1. Di sini pusat O 0,0, 1, 2, 3. Berarti kalau kita teruskan ini menjadi min 2, min 3, ini menjadi 4. Jika kita gambarkan seperti ini, kenapa kita hanya menggambarkan pada sumbu X saja? Karena untuk garis X besar sama min 1, kecil sama 3, maka kita gambarkan di sini pertama X yang sama dengan min 1. Garis X sama dengan min 1 sejajar dengan sumbu Y. Karena menggunakan tanda sama, maka kita pakai garis penuh, tidak garis putus-putus. Kita buat garis X sama dengan min 1. Nah, garis yang biru ini berarti garis X sama dengan min 1. Kemudian kita gambarkan lagi garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 sejajar dengan sumbu Y, dan X-nya memotong sumbu X di 3,0. Ini namanya X sama dengan 3. Maka dapat kita lihat untuk menentukan mana daerah himpunan penyelesaiannya, berarti X yang besar sama dengan min 1, kecil sama dengan 3, maka dia besar sama min 1 berarti ke arah kanan, kecil sama 3 ke arah kiri. Maka yang termasuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini. Kita arsir daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita masuk kepada contoh yang D, yaitu X kecil dari min 2. Kita gambarkan kembali pada bidang kartesius, koordinat kartesius. Kita buat sumbu X dan sumbu Y.
Untuk X kecil dari min 2, berarti kita gambarkan terlebih dahulu garis X sama dengan min 2. Sumbu X, sumbu Y. Ke kanan positif 1, 2, 3, 4. Kiri negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Karena garis X sama dengan min 2 itu sejajar dengan sumbu Y, maka kita akan membuat garis sejajar sumbu Y, memotong sumbu X di min 2,0. Karena pada ketidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama, maka garis yang kita gambarkan adalah garis putus-putus. Kita buat garis X sama dengan min 2. Kemudian karena kecil dari min 2 berarti min 2 tidak termasuk, makanya kita buat garis putus-putus. Kecil dari min 2 ke arah kiri sumbu X, berarti min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Maka arsirannya ke arah kiri dari X sama dengan min 2. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita masuk kepada contoh yang kedua atau bagian yang kedua. Kita ambil sekarang kedua variabel, ada X, ada Y. Di sini konstanta atau C-nya adalah 3. Kalau kita jadikan lagi dia ke bentuk semula atau AX tambah BY tambah C besar sama 0, berarti C-nya kita pindahkan 3 ke sini. X tambah 3Y kurang 3 besar sama 0. Kalau bentuk seperti ini, dia tidak boleh juga seperti ini bentuknya. AX tambah BY besar sama C. Ini juga termasuk bentuk umum atau bentuk lain dari bentuk umumnya. Untuk menggambarkan pertidaksamaan atau daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X tambah 3Y besar sama 3, kita mulai dengan menentukan titik potongnya dulu. Pertidaksamaan ini kita ubah bentuknya menjadi persamaan terlebih dahulu supaya kita mudah dalam menggambarkan garis. Kita buat X tambah 3Y sama dengan 3. Kemudian untuk X tambah 3Y sama dengan 3, memotong sumbu X, titik potong sumbu X dulu. Titik potong dengan sumbu X maka Y sama dengan 0. X tambah 3, karena Y-nya 0 kita buat dikali 0, sama dengan 3. Kita ambil persamaan ini. X tambah 0 sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 3. Karena dia memotong sumbu X, Y-nya 0, X-nya sama dengan 3,
maka titik yang kita peroleh itu adalah titik X, Y-nya adalah 3,0. Setelah dapat titik potong dengan sumbu X, kita ambil, kemudian kita buat titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y maka sekarang X-nya yang bernilai 0. Tadi persamaannya X tambah 3Y sama dengan 3. Sekarang X-nya adalah 0. 0 tambah 3Y sama dengan 3. 3Y sama dengan 3. Y sama dengan 3/3, sehingga Y-nya sama dengan 1. Untuk titiknya X, Y itu adalah X-nya 0,1. Kita peroleh dua buah titik potong. Titik potong di sumbu X itu 3,0, titik potong di sumbu Y 0,1. Sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kita gambarkan koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita masukkan titik yang kita peroleh tadi. Titik yang pertama 3,0. Kita buat 3,0, memotong sumbu X di 3,0. Kemudian titik yang kedua 0,1, memotong sumbu Y di 0,1. Nah, karena soal kita itu tandanya adalah tanda besar sama, maka garisnya adalah garis penuh, tidak garis putus-putus. Kita hubungkan kedua titik itu menjadi sebuah garis penuh. Sekarang kita harus menentukan arsirannya ke arah atas atau ke arah bawah, mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0. Itu yang harus kita lihat sekarang. Kita tahu ini adalah garis, namanya garis X tambah 3Y sama dengan 3. Ini nama garisnya. Untuk menentukan kemana arah arsirannya, kita uji titik 0,0. Kita uji 0,0. Kita tambahkan di sini 0 tambah 3 kali 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 apakah besar atau sama dengan 3? Apakah 0 besar dari 3? Berarti tidak. Karena tidak, maka 0 tidak termasuk atau tidak benar 0 itu besar dari 3. Maka arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya bukan mendekati 0 atau tidak ke arah 0, tapi tidak mendekati atau menjauhi 0. 0,0 tidak termasuk. Maka daerah arsirannya sekarang kita buatkan dia menjauhi 0,0, atau karena titik yang paling gampang kita uji itu adalah 0,0, 0,0 tidak masuk. Untuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah di atas garis X tambah 3Y sama dengan 3. Kita masuk kepada contoh yang ketiga. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari, di sini ada 4 pertidaksamaan. Pertama, X besar sama 0, kemudian Y besar sama 0, kemudian X tambah Y kecil sama dengan 6, kemudian X tambah 2Y besar dari 8. Nah, yang ini kita gambarkan
1, 2, 3, 4. Kita gambarkan nanti dalam sebuah bidang koordinat kartesius. X besar sama 0 kita tinggal menggambarkan, Y besar sama 0 tinggal menggambarkan, X tambah Y kecil sama dengan 6. Ini yang harus kita cari dulu titik potong dengan sumbu X dan Y-nya. Pertama kita buat dulu X tambah Y, kita tulis X tambah Y karena ini kecil sama 6, kita jadikan dia sama dengan 6, pertidaksamaan menjadi persamaan. Titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Ini X tambah, karena Y sama dengan 0 kita ganti dengan 0. X tambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka titik X, Y nya itu menjadi 6, Y nya 0, 6,0. Kemudian yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. X-nya yang 0, untuk X tambah Y sama dengan 6. X-nya 0, tambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6, maka X, Y-nya adalah 0,6. Sudah dapat garis X tambah Y kecil sama 6. Kemudian kita ambil pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah 2Y besar sama 8, kita jadikan persamaan X tambah 2Y sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita ambil di sini X tambah Y-nya 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 8. X tambah 0 sama dengan 8, sehingga X sama dengan 8. Kita buat titiknya X, Y 8,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya yang 0 sekarang. 0 tambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Titiknya adalah X, 0, 0,4. Nah, jadi di sini kita gambarkan pertama X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, X tambah Y besar kecil sama 6, dan X tambah Y 2Y besar dari 8. Kita gambarkan keempatnya dalam satu koordinat kartesius. Jadi sudah digambarkan koordinat kartesius. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu, atau kita gambarkan terlebih dahulu garis X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6, titik potong dengan sumbu X-nya 6,0 dan titik potong dengan sumbu Y-nya 0,6. Kita gambarkan 6,0 di sumbu X, 0,6 di sumbu Y. Kita gambarkan, kita hubungkan dengan sebuah garis. Karena dia tanda persamaan, maka dia garisnya garis penuh. Kemudian garis yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 8. Tanda di sini, tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama, maka garisnya garis putus-putus. X tambah 2Y sama dengan 8. Titiknya adalah 8,0 dan 0,4. 8,0 pada sumbu X, 0,4 pada sumbu Y. Garis putus-putus. Garis putus-putus kita gambarkan. Nah, kemudian kita sudah membuat garisnya. Kita beri nama di sini. Ini namanya X tambah 2Y sama dengan 8. Ini namanya X tambah Y sama dengan 6.
Kemudian menentukan daerah arsirannya. Untuk arsiran X tambah 2 X tambah Y sama dengan 6 ini, soalnya adalah X tambah Y kecil sama dengan 6. Kita uji titik 0,0, X 0 tambah Y-nya 0, 0 tambah 0 kecil atau sama dengan 6. Berarti benar kalau 0 itu kecil dari 6. Maka untuk garis ini 0,0 itu masuk daerah himpunan penyelesaian. Untuk garis ini kita arsir karena 0,0 termasuk himpunan penyelesaiannya, 0,0 berada di bawah garis, maka arsirannya adalah ke bawah garis. Kita arsir untuk DHP yang pertama, garis X tambah Y sama dengan 6. Kemudian kita arsir untuk X tambah 2Y sama dengan 8. Karena tanda pada soal kita adalah besar dari 8, kita uji 0,0. X-nya 0, 0 tambah 2 kali 0 berarti 0 tambah 0 itu besar dari 8. Benar atau salah? Salah, 0 itu besar dari 8, maka 0,0 untuk garis X tambah 2Y itu tidak termasuk. Maka untuk arsiran ini, karena 0,0 tidak masuk, arsiran untuk garis yang ini ke atas, tidak ke bawah atau ke 0,0. Kita arsir menjauhi 0,0, arsirannya ke atas. Nah, kemudian kita buat lagi atau kita gambarkan lagi daerah arsiran untuk X yang besar sama 0. Kita tahu tadi bahwa X besar sama dengan 0, berarti X bernilai positif itu di sebelah kanan sumbu Y. Maka X besar sama 0, kita arsir ke arah kanan. Kita arsir X besar sama 0 ke arah sini. Ke arah kanan. Kemudian yang terakhir Y besar sama 0. Y besar sama dengan 0 ini kalau pada sumbu koordinat Y bernilai positif ke arah atas sumbu X, maka kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas sumbu X, kita arsir ke sini. Nah, anak-anak Ibu, supaya jelas mana daerah himpunan penyelesaiannya, kamu nanti bisa menggambarkan dengan arsiran yang berbeda-beda warnanya. Di sini kita nampak arsiran ini yang pertama ini warna merah, maka arsiran warna merah ini ke sini kena arsir. Kemudian arsiran yang hijaunya ke arah atas sini. Kemudian arsiran yang hitamnya ini ke arah kanan sumbu Y. Kemudian arsiran yang terakhir itu ke atas sumbu X. Nah, yang terkena semua arsiran ini daerahnya adalah daerah ini, daerah kecil ini, terkena semua arsiran. Kita lihat daerah yang ini, yang sedikit ini, ke arsiran merah ada, arsiran biru ada, kemudian arsiran hitam ada, arsiran yang terakhir yang coklat juga ada. Jadi di sini daerah yang terkena arsiran semuanya adalah daerah himpunan penyelesaiannya ini. Daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang berbentuk segitiga ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah arsiran untuk daerah himpunan penyelesaian sebuah pertidaksamaan dua variabel, maka Ibu rasa ini sudah selesai, dan ini adalah modal untuk program linear lainnya, yaitu nanti menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke anak-anak Ibu, terima kasih. Silahkan kamu pahami dan pelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.